Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bonda Sisepa Putra selaku dosen pengampu mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 Rekayasa Perangkat Lunak SIA 2022 akan menjelaskan konsep perancangan database pada sistem website Sahabat Bumi. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Erlangga dengan NIM 2205 1214008. Saya Nanda Alfirita dengan NIM 2205 1214006. Saya Rita Devi Alfiani dengan NIM 2205 1214022. Saya Natasha Dwi Meilani dengan NIM 2205 1214025. Dan saya Irza Mona Ramadan dengan NIM 2205 1214035. Baik, pada pembahasan kali ini kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama itu adalah pembahasan latar belakang, manfaat dan tujuan, IRD atau Entity Relational Diagram, simbol IRD, dan juga kita akan membahas CDM, Conceptual Data Model, di mana akan membahas simbol CDM juga, dan yang terakhir itu adalah pembahasan tentang PDM atau Physical Data Model, dan implementasi, kemudian hasil, dan lanjut dengan kesimpulan. Baik, latar belakang dalam menghadapi tantangan lingkungan global, kesadaran publik tentang isu-isu lingkungan hidup menjadi semakin penting. Website Sahabat Bumi berperan sebagai platform sentral dalam menyediakan informasi yang relevan, mendidik masyarakat, dan juga memotivasi tindakan positif terhadap pelestarian lingkungan. Untuk mendukung misi ini, sebuah sistem basis data yang kokoh dan terorganisir dengan baik adalah suatu keharusan. Oleh karena itu, kami menjelaskan secara rinci tentang bagaimana ketiga konsep ini, IRD, CDM, dan juga PDM, diintegrasikan dalam rancangan database Sahabat Bumi. Dengan pendekatan holistik, ini diharapkan website Sahabat Bumi dapat memiliki basis data yang handal dan juga mendukung pertumbuhan dan perkembangan ke depan, dan terus menginspirasi masyarakat untuk bertindak demi kelanjutan lingkungan hidup. Dengan informasi yang disajikan dengan cepat dan juga akurat, diharap para pengunjung website akan terinspirasi untuk bertindak dan menjadi bagian dari perubahan positif yang sangat dibutuhkan untuk bumi kita. Adapun manfaat dan tujuan, yang pertama manfaatnya yaitu adalah memberikan pandangan yang jelas tentang bagaimana database akan dikelola secara fisik dengan memiliki tujuan, menyajikan suatu konsep perancangan database yang holistik dan terperinci untuk website Sahabat Bumi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai Entity Relationship Diagram atau ERD, di mana di sini pengimplementasian ERD dalam perancangan database Sahabat Bumi memiliki dampak yang signifikan dalam membangun landasan data yang kuat dan struktural. Lalu ERD memungkinkan pemodelan hubungan antara entitas-entitas penting dan seperti pengguna, lalu artikel, kampanye, dan gambar. Dan dalam konteks Sahabat Bumi, ERD menjadi fondasi yang tepat untuk merinci hubungan antara elemen-elemen dan memberikan pandangan visual yang jelas dan terperinci tentang bagaimana data akan saling terkait satu sama lain. Untuk simbol ERD sendiri dapat dilihat di layar, ada beberapa simbol yang terlihat, ada entity, wake entity, relationship, lalu ada juga simbol identifier relationship, atribut kunci, lalu ada multi value, dan ada juga beberapa percabangan seperti atribut komposit dan atribut derivatif, lalu ada total participation, ada E2 in ER, dan ada juga cardinality ratio 1:n atau one to many, dan juga E1:E2 in relationship. Untuk penjelasan lebih lanjutnya,
seperti yang dapat dilihat di layar, ada beberapa komponen yang penting untuk ERD. Ada entitas, itu menjelaskan objek atau konsep yang memiliki keberadaan nyata dan dapat dibedakan dengan entitas lainnya. Lalu ada entitas lemah atau weak entity, itu yang tidak memiliki kunci primer atau atribut yang unik dalam entitasnya. Lalu ada relation, itu adalah hubungan antara dua atau lebih entitas. Dan juga ada identifikasi relasi, itu proses mengidentifikasi hubungan antara entitas satu dan entitas lainnya. Dan juga ada atribut, merupakan karakteristik atau properti dari suatu entitas, dan juga atribut kunci. Itu meliputi atribut yang unik untuk setiap entitas dalam suatu basis data. Lalu ada juga beberapa simbol lainnya yang terkait, seperti atribut multivalue, merupakan atribut yang memiliki beberapa nilai untuk setiap entitas. Atribut komposit itu dapat dibagi menjadi beberapa bagian yang memiliki makna yang berbeda-beda. Lalu atribut derivatif, itu nilainya dapat dihitung dari atribut lain dalam basis data. Dan total partisipasi mengacu pada sejauh mana suatu entitas dalam suatu relasi harus berpartisipasi dalam relasi tersebut. Dalam hubungan ini antara dua entitas, total partisipasi dapat bersifat total atau parsial, di mana total memaksa setiap entitas pada satu sisi relasi untuk berhubungan dengan setiap entitas pada sisi lainnya. Dan juga ada kardinalitas rasio, mengacu pada jumlah entitas yang dapat berpartisipasi dalam suatu relasi, yang dapat bersifat one to one, ada juga one to many, serta ada juga many to many. Baik, selanjutnya adalah CDM atau Conceptual Data Model. CDM sebagai representasi abstrak dari data memberikan pemahaman menyeluruh tentang kebutuhan informasi dan hubungan antar entitas. Dalam website Sahabat Bumi menjelaskan tentang bagaimana CDM memetakan persyaratan konseptual menjadi struktur data yang memadai, memastikan bahwa data yang relevan dapat diorganisir dan diakses dengan efisien. Baik, berikut merupakan simbol-simbol dari CDM, yaitu yang pertama ada tabel, ada view, ada relasi one-to-one, relasi one-to-many, dan relasi many-to-many. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai simbol CDM. Yang pertama ada tabel. Tabel adalah struktur data dalam basis data yang digunakan untuk menyimpan data. Setiap tabel terdiri dari baris dan kolom. Baris dalam tabel mewakili catatan individu, sementara kolom mewakili atribut atau jenis data yang berbeda. Setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik dan menunjukkan jenis data yang diterima, seperti teks, angka, tanggal, dan lain-lain. Itu bisa berarti teks adalah char, angka adalah integer, dan tanggal adalah date. Tabel digunakan untuk mengorganisasi data secara terstruktur dan mudah diakses. Selanjutnya ada view. View adalah hasil dari sebuah query di dalam basis data yang dapat dilihat oleh pengguna sebagai tabel virtual. View tidak menyimpan data secara fisik, tetapi hanya menampilkan hasil dari query yang dijalankan pada tabel atau tampilan lainnya. View memungkinkan pengguna untuk melihat dan mengakses subset data yang relevan tanpa mengubah struktur fisik basis data. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai relasi, yaitu yang pertama ada relasi one-to-one atau satu ke satu. Relasi satu ke satu terjadi ketika satu entitas dalam tabel terkait dengan satu entitas dalam tabel lain. Yang kedua ada relasi one-to-many atau satu ke banyak. Relasi ini adalah relasi terjadi ketika satu entitas dalam tabel terkait dengan banyak entitas dari tabel lain. Yang terakhir adalah relasi many to many atau banyak ke banyak. Relasi banyak ke banyak terjadi ketika banyak entitas dalam satu tabel terkait dengan banyak entitas dalam tabel lain. Selanjutnya adalah PDM atau Physical Data Model.
PDM merupakan tahap implementasi teknis yang memetakan struktur konseptual dan logis ke dalam bentuk fisik, memastikan kecepatan akses data, pengelolaan ruang penyimpanan yang efisien, dan keamanan data yang ketat. Dalam konteks sahabat bumi, di mana pengguna mengakses berbagai jenis konten, mulai dari artikel lingkungan hingga gambar-gambar pendidikan, PDM memastikan bahwa data dapat diakses dengan cepat dan responsif. Pengoptimalan indeks, penggunaan tipe data yang tepat, dan struktur kolom yang efisien adalah bagian integral dari PDM. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan implementasi dan hasil pada website Sahabat Bumi. Yang pertama yaitu ada ERD. Pada gambar ERD ini terdapat 8 entitas di dalamnya, yaitu user, kontak, relawan, kampanye, acara, informasi, berita, dan admin. Pada entitas user atau pengguna ini merupakan entitas yang mewakili individu atau entitas lainnya yang mengakses situs web, yaitu Sahabat Bumi. Kemudian pada entitas kontak merupakan entitas yang mewakili informasi kontak untuk pengguna dan entitas lainnya. Pada entitas relawan, yaitu mewakili individu atau kelompok yang aktif bergabung dalam acara atau kampanye. Kemudian pada entitas kampanye menggambarkan kampanye yang dijalankan oleh suatu organisasi. Kemudian entitas acara, entitas yang merepresentasikan acara yang dapat dihadiri. Kemudian informasi, yang merupakan entitas yang menyimpan informasi penting yang berkaitan dengan sistem. Kemudian berita, menggambarkan berita yang terkait dengan kampanye dan acara. Dan yang terakhir ada admin, yang merupakan entitas yang mewakili administrator yang mengelola sistem. Lalu untuk selanjutnya adalah hasil implementasi dari CDM. Di sini terdapat beberapa entitas seperti entitas news, kontak, user, volunteer, admin, information, kampanye, dan event. Garis putus-putus ini menggambarkan sebuah relasi antara satu entitas ke dalam entitas lain. Seperti user ke entitas user ke entitas kontak. Di situ tergambar garis putus-putus, yaitu relasinya adalah kontak. Jadi user akan mengontak sebuah entitas kontak untuk mengirimkan sebuah pesan, entah kritik, saran, ataupun pengajuan konten. Relasi untuk user ke dalam entitas user ke entitas kontak yaitu one to many, sedangkan untuk relasi many to many dapat digambarkan dari entitas user ke dalam entitas informasi. Di situ relasi many to many digambarkan dengan relasi get. Jadi di dalam relasi get akan terdapat user number dan ID informasi. Next. Lalu selanjutnya ada hasil implementasi dari PDM. PDM ini juga merepresentasikan dari hasil CDM sebelumnya, tapi di sini terdapat FK atau foreign key seperti entitas news dan entitas user. Di sini primary key dari entitas user akan ditarik ke dalam entitas news, dikarenakan dalam entitas news
kita membutuhkan informasi dari user number atau dari data user, sehingga gambar panah ini adalah representasi dari primary key dari suatu entitas ditarik ke dalam entitas lain sehingga menjadi foreign key. Next. Baik, pada kesimpulannya itu adalah dapat disimpulkan bahwa menguraikan secara rinci langkah-langkah krusial dalam perancangan database untuk website Sahabat Bumi, yaitu melalui implementasi Entity Relationship, di mana ada diagram IRD, ada Conceptual Data Model atau CDM, dan juga ada Physical Data Model atau bisa kita kenal dengan PDM. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa basis data Sahabat Bumi didesain dengan struktur yang kokoh, efisien, dan juga responsif. Dengan memahami hubungan antar entitas, kebutuhan informasi dari sudut pandang konseptual, serta aspek teknis implementasi database, Sahabat Bumi dapat menyajikan informasi lingkungan yang secara akurat, relevan, dan juga inspiratif kepada masyarakat secara konsisten. Analisis SWLP atau Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threats yang dilakukan juga memberikan wawasan mendalam tentang potensi dan juga tantangan yang mungkin dihadapi, memungkinkan organisasi untuk mengambil tindakan proaktif. Dengan demikian, melalui laporan ini, diharapkan Sahabat Bumi akan memiliki landasan data yang mendukung pertumbuhan, keamanan, dan juga dampak positif dalam menyebarkan kesadaran lingkungan pada masyarakat global. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Apabila ada kritik dan saran bisa dilanjut dengan kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.